Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue tidak akan membahas salah satu token ataupun koin. Tetapi yang bakalan gue bahas lebih ke kisah nyata. Ada salah seorang manajer, dia berinvestasi di industri cryptocurrency, ternyata sampai dengan saat ini salah seorang manajer tersebut telah mendapatkan cuan yang maksimal. Wow, ini menarik sekali ya. Makanya ini patut untuk gua bahas ya. Karena dengan adanya beberapa komentar yang telah dituangkan ya di dalam video-video gua sebelumnya. Makanya ini bakalan gua bahas gitu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana untuk kondisi market per hari ini ya. Untuk Bitcoin dia mengalami penurunan. Di sini Ethereum-nya mengalami kenaikan, ada Ethos, XRP, Luna Classic dia pun mengalami penurunan. Ya lebih tepatnya market untuk hari ini mengalami bearish. Nah, jadi langsung saja ya kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi di sini ada beberapa orang yang telah berkomentar. Namun gua ambil 3 komentar saja ya yang menurut gue ini cocok untuk gua bahas. Jadi kurang lebih itu pertanyaan yang pertama. Jadi isinya itu, kenapa para YouTuber ataupun konten kreator ketika membahas salah satu project, token ataupun koin itu menyarankannya untuk hold jangka panjang? Apakah tidak ada salah satu project untuk di hold jangka pendek? Oke, ini menarik sekali untuk gua bahas. Jadi langsung saja nih gua jawab untuk pertanyaan pertama tadi. Kenapa para konten kreator, kenapa para YouTuber menyarankan kepada kalian ya, kepada para penontonnya khususnya untuk hold jangka panjang. Jadi begini, ini menurut versi gua pribadi, opini gua pribadi, pendapat gua pribadi. Jadi kurang lebih alasannya adalah karena kita bicara investasi, bukan bicara wirausaha. Jadi jangan disamakan antara wirausaha dengan investasi. Jadi yang namanya investasi, mau investasi apapun, entah saham, emas, perak, deposito, atau cryptocurrency sekalipun, jadi semuanya sama ya. Kita yang namanya berinvestasi itu untuk jangka panjang. Apalagi dengan tanda kutip modal kita yang minim ya. Mohon maaf sebelumnya, karena untuk gua pribadi ya, gua berinvestasi di industri cryptocurrency itu dengan modal yang minim. Makanya kenapa kita harus mengholdnya jangka panjang. Karena dengan modal yang minim ya kita ingin mendapatkan cuan yang maksimal, cuan yang banyak, cuan yang luber ya, kira-kira seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa mendapatkan cuan yang cepat ya. Dengan catatan ya kalian bisa main future gitu. Nah, di future itu kan bisa mendapatkan cuan yang cepat. Tetapi ya sebaliknya resikonya lebih besar dan uang kita pun akan hilang dalam sekejap. Atau kalian ikut launchpad, pre-sale, pre-part sale. Ternyata di sisi lain ketika memang token tersebut yang telah kalian beli ya, kalian mengikuti pre-part sale, launching di market, harganya ngedam, harganya turun. Nah, itu psikologi kalian kena, itu yang pertama. Yang kedua, mental kalian kena, ujung-ujungnya akan kalian pusing ya. Jadi kenapa itu tidak gua sarankan ya untuk main future, untuk ya itu terserah kalian lah ya pokoknya, tetapi ya gua pribadi ya, gua menyarankan kalian ketika kalian membeli salah satu project, salah satu token itu hold untuk jangka panjang. Oke, itu untuk poin yang pertama. Dan di sini ada pertanyaan yang kedua. Jadi kurang lebih pertanyaannya, "Bang, gua beli token ini, mau jadi abu bodo amat, mau jadi naga alhamdulillah. Gua mau hold sampai tahun 2025 dan exchange-nya sudah gua hapus." Oke, itu untuk pertanyaan yang kedua. Namun menurut gua ya itu tidak masalah, itu sah-sah saja dan itu wajar-wajar saja ya ketika memang statement yang kalian lakukan, yang kalian terapkan seperti demikian. Namun menurut gua lebih bagusnya, lebih baiknya ketika kalian membeli salah satu project, salah satu token, kalian tentukan target kalian ingin menjualnya di harga berapa. Contoh kalian membeli token A, target kalian di Rp1. Kalian membeli hari ini dengan catatan ya kalian akan menghold sampai dengan tahun 2025. Tetapi jangan langsung kalian hapus exchange-nya, melainkan ya kalian harus setting dulu penjualan token tersebut. Kalian setting dulu di harga Rp1 ya, kalian setting jual, lalu kalian hapus exchange-nya ya. Menurut gua dengan cara itu lebih efektif ketimbang kalian membeli langsung kalian hapus gitu ya. Karena yang namanya cryptocurrency itu tidak ada yang bisa menebak dalam sebuah harganya. Jadi yang ditakutkan itu target kalian di tahun 2025 ternyata
token yang kalian beli itu di tahun 2024 udah mencapai ke Rp1 ya, dengan kalian tidak menyeting penjualan harga tersebut. Yang ditakutkan ketika kalian membuka di tahun 2025 token itu sudah turun kembali ya, tapi syukur-syukur sih harganya lebih tinggi gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, dia bisa turun lagi, bisa juga lebih tinggi kenaikannya gitu. Nah itulah yang ditakutkan, jadi ada plus minusnya ya. Namun lebih efektifnya ya gua rasa kalian sebelum menghapus exchange-nya, kalian setting dulu harga penjualannya. Oke, dan di sini ada pertanyaan yang ketiga atau ada komentar yang ketiga. Bang, kira-kira salah satu token ataupun koin dia bisa nggak sih mencapai ke ATH-nya lagi gitu ketika memang dia sudah turun ya. Nah, oke, pertanyaan seperti itu di sini sedikit gue ingin tanggapi ya. Gue ambil contoh dari Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency sampai dengan saat ini. Dari awal kali dia diluncurkan ya, dari Bitcoin tersebut harganya masih berapa rupiah, berapa perak gitu ya. Lika-liku harga dari Bitcoin ini, wah ini mungkin buat teman-teman yang memang tahu ya historis dari cryptocurrency ya, salah satu raja cryptocurrency ya Bitcoin tadi gitu. Ya mungkin kalian tahu Bitcoin itu pernah ke harga sekian dolar, lalu dibanting, ternyata dia bisa langsung new ATH, dibanting lagi bisa new ATH ya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan lah salah satu project, salah satu token, koin ketika dia ATH ternyata dia dibanting, itu tidak menutup kemungkinan juga dia bisa naik kembali atau mungkin bahkan bisa new ATH ya. Untuk Bitcoin aja kan dia ATH tertinggi itu di 68.000 US dollar pada tahun 2021 tepatnya di bulan November. Ya, jadi udah jelas lah buat teman-teman semua ya, gua rasa ketika memang kalian yakin dengan salah satu project, salah satu token, koin yang kalian beli dengan target kalian yang sudah ditentukan ya udah hold aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang gua ambil dari sekian banyaknya orang-orang yang berkomentar. Namun yang paling menarik ya 3 pertanyaan yang tadi. Oke, jadi langsung saja kita lanjutkan nih ke pembahasan salah seorang manajer yang telah mendapatkan cuan maksimal ketika berinvestasi di industri cryptocurrency. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh You Today. Cathie Woods dari perusahaan ARK membeli Bitcoin senilai 100.000 US dollar seharga 250 US dollar. Inilah yang terjadi selanjutnya. Nah, jadi di sini ada salah seorang manajer dari perusahaan ARK yang bernama Cathie Woods ya. Dia telah membeli Bitcoin senilai 100.000 US dollar ketika harga Bitcoin di kisaran 250 US dollar. Artinya 100.000 US dollar dibagi 250 US dollar ya kurang lebih dia mendapatkan sekitar 400 keping Bitcoin. Ya kalau gue tidak salah hitung ya kisaran segitulah. Dan kira-kira apa yang terjadi sampai dengan saat ini? Nah ini menarik banget untuk kita bahas ya. Karena kita berinvestasi di industri cryptocurrency itu ya kita jangan munafik lah ya. Kita ingin merubah nasib. Intinya itu aja ya. Tetapi ya di sisi lain banyak juga orang-orang yang tidak bisa menerima prosesnya, tidak bisa mengikuti prosesnya. Nah, makanya di sini gue ingin membahas dari artikel ini ya. Jadi ini kisah nyata gitu bahwa ada salah seorang manajer dia berinvestasi di industri cryptocurrency dan kira-kira apa yang terjadi. Jadi di sini kita bisa ambil pembelajaran ya terkait untuk orang-orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency. Oke, kita lanjutkan di sini. Menurut wawancara terbaru Cathie Woods, manajer ARK Invest membeli kembali Bitcoin senilai 100.000 US dollar ketika cryptocurrency pertama diperdagangkan hanya dengan 250 US dollar dan menahan semuanya sampai sekarang menikmati keuntungan 7,68 juta US dollar yang sangat besar. Nah, jadi kenapa di sini gue ingin membahas gitu ya mengenai artikel ini ya walaupun gue nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak, namun menurut gue ini benar ya. Karena di sini ada akun Twitter juga dari Wu Blockchain dan ini telah mengangkat sebuah berita seperti ini gitu. Jadi di dalam sebuah wawancara terbaru ya dari salah seorang manajer ARK Invest ini yang bernama Cathie Woods, dia telah membeli Bitcoin ya senilai 100.000 US dollar ketika Bitcoin itu harganya di kisaran 250 US dollar dan dia masih menahan semuanya sampai dengan sekarang. Menikmati keuntungan 7,68 juta dan itu bukankah hal yang fantastis bukan? Jadi di sini ya untuk harga Bitcoin 250 US dollar per satu keping Bitcoin ya kira-kira ini di tahun 2011 atau 2013 gitu ya gua lupa lah pokoknya di tahun-tahun udah lama banget gitu ya dan dia masih menahan sampai dengan saat ini ya. Jadi keuntungan yang telah dia dapatkan ya dengan jumlah yang dia investasikan 100.000 US dollar sekarang total value yang telah dia miliki sekitar 7,68 juta US dollar. Ketika ini dirupiahkan pokoknya banyak sekali ya puluhan miliar. Nah, jadi kenapa di sini ini salah satu pembelajaran buat kita ya. Untuk harga Bitcoin kisaran 250 US dollar ya kira-kira di tahun 2011 atau 2013 gitu ya. Gua tidak terlalu ingat ya. Jadi pada ketika 250 US dollar itu dia sempat itu harga ATH Bitcoin pada tahun tersebut ya. Dan itu sempat dibanting kembali ke kisaran harga 20-an dolar
ya, tetapi kan ternyata Bitcoin bisa melambung lagi ya. Bahkan ATH tertinggi dari harga Bitcoin itu di tahun 2021 tepatnya di bulan November kisaran 68.000 US dollar per satu keping Bitcoin. Nah, jadi menurut gue ini sangat cocok sekali ya buat salah seorang yang bertanya, kira-kira ketika koin mencapai ATH lalu didam, mungkin nggak sih bisa mencapai ATH kembali? Nah, kita ambil pembelajarannya dari Bitcoin. Ya, walaupun salah satu token yang telah kita beli belum tentu sekuat Bitcoin, belum tentu fundamentalnya sebagus Bitcoin ya. Tetapi ya ini salah satu gambaran aja gitu ya. Bukan berarti gue menyamakan antara Bitcoin dengan token-token micin, dengan koin-koin meme gitu. Enggak ya, tetapi gue lebih ke mengambil pembelajarannya. Buktinya ini Bitcoin bisa ketika dia dibontang-banting ya dari harga sekian dia udah nyentuh ATH lagi, new ATH dibanting, bisa new ATH lagi gitu. Jadi yang namanya cryptocurrency itu ya ini benar sekali gitu dengan kata-kata tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi ya. Bisa jadi abu, bisa juga jadi naga ya. Jadi itulah intinya kita harus bisa menikmatin prosesnya ya. Kita ambil contoh dari sini dari salah seorang manajer dari perusahaan ARK Invest yang bernama Cathie Woods. Dan di sini juga investasi Woods sebesar 7 juta US dollar pada saat Woods berinvestasi dalam aset digital. Kapitalisasi pasar cryptocurrency sekitar 6 miliar US dollar yang mungkin tampak tidak signifikan dibandingkan dengan 1 triliun US dollar yang telah dilihat pasar kripto selama beberapa bulan terakhir. Nah, jadi di sini dari investasi Wood ya, sebesar 7 juta US dollar ini yang awalnya hanya menaruh 100.000 US dollar ketika mencapai 7 juta US dollar dengan kondisi pasar seperti ini dan harga Bitcoin pun turun lagi, otomatis kan dari value-nya itu berkurang, namun dia masih tetap menahan sampai dengan saat ini ya. Jadi belum ada kabarnya bahwa Cathie Woods ini menjual Bitcoin-nya, menjual aset digitalnya ya. Nah, jadi di sini juga ada Wu Blockchain, dia pun telah membagikan salah satu artikel ya dari kisahnya Cathie Woods, salah seorang manajer dari ARK Investment. Nah, jadi mungkin ini aja yang ingin gue sampaikan kepada kalian ya, lebih tepatnya kita bisa mengambil pelajaran dari salah seorang manajer perusahaan ARK Investment yang bernama Cathie Woods. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi di sini gue mohon maaf buat kalian semua apabila dari salah satu kalian ada yang merasa tersinggung ya. Di sini gue tidak ada tujuan untuk menggurui kalian, menasihati kalian, apalagi mengajarkan kalian. Gue rasa kalian semua udah paham semua ya ketika berinvestasi di industri cryptocurrency. Jadi gue hanya sekedar menyikapi aja ya dari beberapa orang yang telah berkomentar. Jadi gue tidak ada tujuan apapun. Gue hanya sekedar menyikapi ataupun menanggapi dari beberapa orang yang telah berkomentar di video-video gue sebelumnya ya. Jadi kurang lebihnya ya kita intinya bisa mendapatkan pelajaran lah ya dari salah seorang manajer perusahaan ARK Investment ini yang bernama Cathie Woods. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya salah satu project, salah satu koin yang kita beli saat ini itu bisa menjadi naga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga project ataupun token koin yang kita beli saat ini bisa menjadi ambrol ya, bisa menjadi debu gitu. Jadi ya intinya balik lagi sama diri kalian masing-masing. Ketika kalian masih percaya ya ketika berinvestasi di industri cryptocurrency, silakan ditahan, silakan di hold, nikmatin prosesnya. Tetapi sebaliknya ketika kalian sudah tidak percaya berinvestasi di industri cryptocurrency, silakan tinggalkan ya. Tinggalkan cryptocurrency. Udah jauhi cryptocurrency, lebih baik kalian cari usaha yang lain atau investasi di tempat yang lain. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.